Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. This is podcast Halal Love System presented by Mawadah Indonesia. Kali ini kita bersama guru kita Ustadz Rian Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Bersama abang kita juga Bang Emil. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, di tahun ini Ustadz, Mawadah Indonesia ada campaign yang kita gaungkan Ustadz, yaitu Halal Love System. Bagaimana antum menilai dan memandang campaign yang dibawakan Mawadah di tahun ini? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Halal Love System, kalau dari penamaan, itu sebuah campaign yang harus kita galakkan. Harus kita sama-sama semarakkan. Karena Halal Love System ini mesti ada mafhum mukhalafahnya yang berlawanan, yaitu haram love system. Nah, ini yang harus menjadi tandingan, yang mana ini harusnya mengalahkan yang haram love system ini yang menjadi akar mula perkara yang terjadi. Ya, jadi halal system ini harus kita benar-benar gaungkan bersama, karena dengan halal system kita bisa melihat dan bisa kita mempersiapkan semua orang-orang yang masih masa pencarian jodoh, pencarian cinta sejatinya, dan harus melalui halal love system ini. Ini campaign yang sangat bagus nih. Ana setuju sekali. Ya, ada kebalikannya ya, haram love system. Ada kebalikannya. Dan bisa juga halal love system ini ala sabilillah, sesuai dengan tuntunan dalam syariat. Dan sebaliknya ala sabili syaitan, karena syaitan lah yang berperan di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, cinta itu penting gak sih Ustaz? Di dalam pernikahan kalau kita bisa bahas ya sedikit ya, atau kita aja nih yang terlalu membesar-besarkannya mungkin Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, kalau membahas cinta ini memang bisa panjang ya. Tapi kalau bisa Ana rangkumkan bahwasanya cinta itu adalah hasil atau produk dari perjalanan kehidupan dua insan. Ya. Nah, jika kalau kita ngelihat cinta, makanya kembali tadi ke landasan utama dan fondasi awal konsep kita mencari cinta itu harus benar dulu. Dimulai dengan niat tadi, innamal a'malu binniyat. Ya. Dan satu lagi, ketika kita mengetahui apa produk dari pernikahan itu adalah cinta tadi, kalau semuanya berlandaskan kepada Allah, dia niatkan untuk ibadah. Karena jelas firman Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan ya, itu adalah jenjang atau wadah yang mana kita bisa mewujudkan nilai ibadah 24/7. Ya, mulia sekali nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi lihat niatnya yang pertama, kemudian dia tujuannya jelas dan dia mempelajari pondasi dan prinsip dalam pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Mantap banget bahwa kita mendengar produk halal love system itu adalah cinta itu sendiri. Betul sekali. Jadi memang kalau mau menumbuhkan cinta, maka tempuhlah dengan cara yang halal, seperti itu ya Ustaz, kesimpulannya. Ya, betul sekali. Ustaz, ngomong-ngomong Ustaz, karena kami di Mawadah Ustaz, ada fenomena menarik Ustaz. Jadi belakangan waktu ini Ustaz, Ana berkesempatan datang ke pengadilan agama, mengurusi ada beberapa urusan-urusan Mawadah. Ada fakta unik Ustaz. Jadi di pengadilan agama itu rame banget Ustaz. Jadi Ana kan kalau kita di Mawadah tuh kadang kita ke KUA, kadang kita pengadilan agama. Nah kalau KUA itu cenderung sepi. Kalau pengadilan agama cenderung rame karena banyak yang bercerai Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah fenomena ini mengartikan bahwa perceraian itu berasal dari bukan halal love system atau yang tadi antum bilang haram love system? Bagaimana Ustaz? Ya, ini pentingnya sama-sama kita menghidupkan dan sama-sama campaign halal love system ini harus kita benar-benar semarakkan. Kenapa? Karena dengan halal love system inilah perceraian itu bisa kita hindarkan. Karena seorang menjalani hubungan ya dan berakhir dengan pernikahan, mereka sudah lurus niatnya, mengetahui hak dan kewajiban masing-masingnya. Kemudian tujuan pernikahan itu apa? Ya, bukan hanya sekedar mereka mencari jodoh, kemudian mencari pasangan hanya sekedar mencari validasi status doang, atau hanya ikut yang lagi viral,
ya bulan Syawal, bulan nikah, nikah yuk bulan gitu Syawal ya. nih. Atau wal'iyadzubillah, atau hanya menikah hanya gara-gara gengsi. Yap. Ya. Atau menikah hanya karena mencari sosok yang good looking doang. Atau wal'iyadzubillah mencari hartanya saja. Nah, inilah pernikahan yang biasanya berujung kepada perceraian tadi. Oke. Saja ya Sat ya. Iya. Mencari penampilan saja, harta saja yang mungkin itu indikasi, salah satu indikasinya mungkin, Sat, Betul. ya. Tapi di zaman sekarang masih banyak ya. Iya. Masih banyak. Masih banyak yang mungkin menjadikan itu hanya sebagai satu-satunya tolak ukur dalam mencari pasangan mungkin Sat ya. Nah, inilah pentingnya halal system. Kalau kita bicara tentang logika itu sebenarnya gimana sih Ustaz? Dalam pandangan Islam itu lebih mengutamakan, Islam sendiri itu lebih mengutamakan logika daripada perasaan, benar gak sih Ustaz? Dalam Islam itu logika, akal sehat ya, dengan perasaan itu seharusnya berintegrasi. Jadi melebur dua-duanya. Tapi tetap duanya ini di bawah payung yang namanya syariat. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi barometer dan yang akan mengarahkan kemana akal logika itu dan cinta itu kemana arahnya. Ya, ketika sudah berlandaskan dengan syariat Islam, akal logika kemudian cinta itu akan berpadu dan akan menghasilkan cinta yang sejati sebenarnya. Baik, kalau gitu Sat, bagaimana kita membedakan antara cinta yang memang benar-benar matang dalam tanda kutip, atau juga memang mana yang cinta itu yang hanya yang tadi antum bilang, hanya euforia saja atau hanya ikut viralnya saja. Bagaimana kita membedakan, kan kita nggak tahu Ustaz, mana cinta yang benar-benar mateng, mana ini kayak cuman FOMO aja gitu. Bagaimana Ustaz? Kalau cinta euforia berarti hanya suasana ya. Yang dia dapat cuman melihat suasana yang dia rasakan di orang-orang sekitarnya. Makanya biasanya cinta euforia, ya euforia cinta itu biasanya lebih instan. Ya. Cintanya biasanya dia tidak terlalu banyak effort ya. Karena hal-hal landasannya yang berbeda daripada yang dicontohkan dalam syariat kita. Dan juga cinta euforia itu ya jelas tujuannya adalah dunia. Bisa validasi tadi. Bisa hanya mencari harta di baliknya. Atau hanya karena ketampanan ya. Sebagaimana ya lagi rame K-pop ya. Kemudian lain-lainnya. Banyak itu yang cenderung kepada hanya good lookingnya saja. Jadi kepada ngelihat fisiknya. Iya, lihat ke fisiknya saja. Dan biasanya cinta euforia itu dia takut kehilangan. Takut kehilangan. Menarik nih. Nah sebaliknya kalau cinta yang matang, produk dari halal system itu cintanya bukan takut kehilangan, tapi takut menyakiti. Nah levelnya udah berbeda ini. Berarti Ya. takut kehilangan di atas, takut menyakiti di atas takut kehilangan. Iya, karena dengan menyakiti itu dia akan kehilangan. Tapi kalau kehilangan itu bisa dengan menyakiti, dengan hal-hal yang lainnya. Dia tidak menepati janji. Kemudian hal-hal yang lainnya yang bisa menyebabkan kehilangan pasangannya tadi. Dan juga cinta yang matang itu sebenarnya tumbuh perlahan. Benar-benar dipupuk dari step by step perjalanan pernikahan yang dia jalani. Halal love system yang dia benar-benar jalankan dengan baik. Itu akan menumbuhkan cinta yang sejati, akan tumbuh perlahan. Dan juga cinta sejati itu dia siap bertanggung jawab. Dan bahkan berkorban. Tanpa dipertanyakan, tanpa dituntut ini itu dan lain-lain. Tanpa diminta pun saya sudah siap untuk bertanggung jawab dan bahkan berkorban. Nah itulah cinta sejati, produk dari halal love system tadi. Ini logikanya masuk Ustaz. Kenapa? Karena namanya sebab itu pasti harus ada akibatnya. Contoh mungkin kayak tadi antum bilang ya Ustaz ya. Jadi seseorang tuh mungkin timbul rasa cinta, akibatnya mungkin akibatnya timbul rasa cinta. Sebabnya adalah mungkin pengorbanan yang selama ini dilakukan, Betul sekali. effort yang selama ini dilakukan. Makanya mungkin terdengar omong kosong kalau misalnya ada pasangan-pasangan baru, mungkin baru kenal, mungkin cocok karena ngobrolnya nyambung atau mungkin seleranya sama. Terus mereka berbicara tentang cinta. Berarti sebenarnya itu cinta yang sebenarnya mesti dipertanyakan ya Zat ya? Ya, perlu dipertanyakan. Nah, yang paling penting adalah landasannya. Kan jelas hadis Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba, limaliha, wali nasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidhatid din taribat yadak. Jelas kalau wanita itu dinikahi karena 4 hal. Hartanya, keturunan, nasabnya, popularitasnya,
kemudian kecantikannya, dan yang terakhir disebutkan sabda Nabi SAW atas agamanya. Maka pilihlah yang agamanya bagus, karena engkau akan beruntung. Nah, dengan agama tadilah seorang akan berinteraksi sesuai dengan syariat petunjuk dari Nabi SAW, sehingga step by step dalam kehidupannya 24/7 itu bernilai ibadah, bernilai pahala, dan akan menghasilkan cinta yang sejati tadi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kayaknya berat deh kalau kita, menurut antum Ustaz, gimana? Kalau kita menikah tanpa cinta, Gimana gimana? tuh Ustaz? Gimana Ustaz? Ya mungkin banyak kita temukan ya di luar sana tanpa cinta, atau bisa kita kenal dengan ya jalani dulu aja lah, siapa tahu cocok, kemudian tumbuh cinta ya. Sebenarnya cinta itu pernikahan itu tidak perlu dilandasi oleh cinta terlebih dahulu. Seorang yang sudah memiliki visi dan misi, kesamaan tujuannya, dan sudah mengerti perannya masing-masing nanti dalam berumah tangga, itu segeralah mereka untuk melakukan pernikahan tadi. Karena kalau pegangan mereka, prinsip mereka sudah sesuai dengan syariat, itu cinta akan tumbuh. Cinta akan tumbuh. Sebaliknya kalau seorang yang bermodalkan cinta terlebih dahulu, ya, otomatis perjalanan dia mendapatkan cinta itu apakah sudah sesuai dengan syariat? Nah, ini yang akan ditunggangi oleh syaitan. Hati-hati. Oke. Syaitan akan masuk di dalamnya, dan yang pastinya akan menghiasi setiap interaksi mereka yang belum halal. Mereka akan terjebak pada kemaksiatan dan dosa, dan puncaknya adalah mereka melakukan perbuatan yang sangat keji. Ingat firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melakukannya. Wal'iyadzubillah. Berarti runtutannya itu Ustaz ya, sampai nanti akhirnya nauzubillah mungkin melakukan zina. Iya, seperti itu, Ustaz. betul sekali. Insya Allah itulah tipu daya iblis seperti Kan itu. ada tuh istilahnya tuh, hidupku, cintaku, matiku. Nah itu. Kayak lirik lagu judulnya. Itu Masya Allah. Tapi bukan ragu, bukan ragu. Oke Ustaz, terakhir Ustaz pertanyaannya. Ana mau minta nasihat khusus untuk anak muda Ustaz, yang suka bilang kayak begini Ustaz, yang penting saling cinta. Bagaimana pendapat antum Ustaz? Ya, ini sebenarnya statement yang harus kita luruskan dulu. Ya, kita khawatir syaitan akan masuk di dalamnya yang pertama. Dan adalah tujuan syaitan itu memang membisikkan, ya terutama targetnya di sini adalah anak-anak muda, untuk benar-benar melakukan hal-hal yang benar-benar dilarang oleh syariat, yang mana akhirnya mereka walaupun tujuannya adalah untuk menikah, tapi pada akhirnya nanti syaitan itu akan memberikan konflik, akan menumbuhkan pertikaian di antara mereka, sehingga mereka tidak jadi mencapai kepada pernikahan. Maka benarkan dulu niat kita. Yang pertama, pelajari dulu ilmunya tentang pernikahan. Kemudian jalani step by step sesuai dengan syariat Islam. Karena kita menjaga keberkahan langkah di awal itu penting untuk kita mendapatkan nilai cinta yang utuh setelah kita melakukan pernikahan. Ya, maka keberkahan yang kita dapatkan ketika kita sudah menikah, jika kita menjaga langkah-langkah di awal step by step dengan syariat Islam, maka insya Allah kita akan mendapatkan cinta yang sejati versi halal love system tadi. Mantap nih. Masya Allah. Kesimpulannya Masya Allah, berarti tabarakallah. kalau menempuh halal love system, maka berakhir dengan produk cinta sejati. Iya, insya Allah. Insya Allah. Teman-teman Mawadah, itu dia episode pertama tentang cinta dan halal love system. Terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu lagi insya Allah di episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.